suka dukanya jadi pembantu rumah tangga di Hong Kong tuh gimana sih gitu? Sukanya dulu ya. Iya, sukanya suka pastilah ya. Pasti sukanya juga lebih banyak kan dulu. ya. Sukanya dulu. Satu, aku bisa melihat yang namanya negara Hong Kong itu seperti apa. Secara aku anak desa guys, yo anak ujung timur Jawa Timur, Banyuwangi pelosok guys. pelosok banget pokoknya. Mau ke Surabaya aja belum tentu 10 tahun sekali. Jadi Banyuwangi tuh yang nggak tahu tuh Jawa Timur paling ujung deket Bali. Apalagi anak orang nggak punya ya guys, mau beli apa namanya tiket bus aja susah banget ya. Jadi ya itu salah satu kelebihan atau sukanya. Jadi aku bisa melihat negara Hong Kong, gemerlapnya Hong Kong, negara metropolitan. Dukanya tuh tiba-tiba ya namanya tinggal sama orang ya nggak sebebas kalau kita sama di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Terus dukanya ya jauh dari orang tua, culture shock kayak gitu-gitu itu Kangen, wajar, ya. bener. Terus kangen makanan kampung kan? Iya pasti, itu stres banget dan aku waktu itu cuma bawa Indomie. Ya kan? Kalau ikut orang Jerman kan kamu harus makan spätzle. Bener-bener di Jerman itu orang nggak bisa makan terasi, nggak bisa bawa terasi gitu-gitu kan. Jadi ya ya gimana lah gitu. Kalau sekarang kan sudah enak, jadi kamu udah tahu ada Asia Shop. Kalau dulu kan waktu masih pertama datang kan pastinya sangat gitu ini kan. Nah zaman dulu itu kan kayak aku tuh tinggal di desa gitu loh Mbak. Jadi tuh nggak ada, aku tuh nggak tahu Asia Shop, aku tuh nggak tahu ini tuh. Mulai. So, sekarang aku bareng sama Jojo Vlog. ya, kali ini aku mau interview Q&A. Apa tuh? Nggak bisa bahasa Inggris. Apa Mbak bahasa Inggrisnya Mbak? Q&A, question and answers. Bener Nah, ya? ini sambungan dari video sebelumnya ya guys di channel aku Jojo Vlog. Nah, ini sekarang Q&A-nya. Jadi Mbak Cayaniti ada beberapa question ke aku. Mbak Jojo. Nah, so Mbak Jojo siap-siap ya, ini udah kayak ini loh, wants to be a millionaire ya kan pertanyaannya. bikin deg-degan guys. Iya. Ya, kita kan sambil rujakan ya, aku sambil Ini. potong-potong mangga yang sangat manis seperti kita berdua ini. Asik. Jadi Mbak Jojo, aku mau nanya nih sama Dan kamu. ini sambelnya juga pedes kayak kita berdua ya. Kayak mulut Awas ya. kayak mulut netizen ya. Jangan salah, mulut kita juga pedes loh. Belum kenal aja kita ya. Hidungku gatel. Oke. I'm ready. Oke Mbak Jojo. Pertanyaan pertama. Kapan dan di mana kamu menjadi TKW? Kita nyebutnya apa sih? Jangan TKW ya. Perbedaan TKW sama pembantu rumah tangga tuh apa? Itu yang pertama aku biar aku nggak salah ngomong. Oke, pembantu rumah tangga itu ya seperti namanya ya, pembantu rumah tangga. Jadi kita dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah tangga, sebagai pembantu asisten gitu ya guys. Bahasa kerennya asisten gitu ya. Terus pembantu rumah tangga itu bisa dibagi bermacam-macam loh ya. Jadi ada yang jagain anak. Cuman ya meskipun jagain anak, kita juga harus jaga rumah, maksudnya bersih-bersih, cuci baju dan gosok dan sebagainya, ke pasar, semuanya lah pokoknya ya, asisten rumah tangga. Multi talent. Cuman ya. kadang kita ada basically kalau kalau jaga orang tua ya jaga orang tua dengan jaga rumah, maksudnya running the house. Kayak sebenarnya sih kamu itu kayak pembantu rumah tangga itu kayak kamu itu manajernya rumah tangga sebenarnya ya. Malah kayak pemilik rumah ya jadinya. Iya, karena kamu memanage semuanya, semua majikannya sibuk kerja nih. Jadi kamu harus memanage mulai dari belanja, mulai dari pakaian anak, mulai dari anak sekolah, jadwal ini ono, malah kamu semuanya yang ngerjainnya. Jadi ibaratnya Mbak Jojo tuh udah kayak dipercaya sama si keluarganya buat megang semuanya, sampai bahkan uang juga kan untuk belanja dan sebagainya ya. Nah, tahun berapa ya? Aku tuh lulus SMA itu udah langsung cus. Karena Sambersten ya guys. Jangan pikir ya si mungil ini itu masih seumuranku, enggak, jangan tertipu. Dia jauh di atasku tapi dia memang awet muda. Kebanyakan makan cabai guys. Cabai itu bikin awet muda, bikin panjang umur. Amin. Amin. Jadi
negara yang aku tuju itu Hong Kong. Dulu pertama kali aku sebenarnya mau ke Taiwan. Karena di Taiwan pengen di pabrik atau apa, cuman karena yang punya PT bilang kalau di Taiwan tuh saat itu kebanyakan itu sebagai perawat panti jompo, ditaruh di panti jompo. Jadi rawat orang-orang yang udah tua. Secara badan aku kan terlalu mungil, guys. Sumpah kecil banget. 1,5 meter waktu itu, waktu lulusan SMA tahun 99 ya. Gatel guys wajahku, sorry. 99 itu aku umur 9 tahun loh mbak. Dia udah jadi TKW di Hong Kong. Nah waktu itu prosesnya 5,5 bulan aku di PT. Terus 2 bulan itu aku fokus belajar bahasa. Nah waktu itu kenapa aku bisa terdampar di Hong Kong, jadi waktu mau ke Taiwan itu kata yang punya PT nggak bisa karena aku terlalu kecil. Jadi kalau badannya terlalu kecil nggak akan bisa angkat-angkat orang tua kan. Jadi it's impossible. Akhirnya aku dilempar, aku dimasukin ke Hong Kong. Nah di Hong Kong ya bisa jaga anak kecil. Cuman tujuanku waktu itu memang aku suka anak kecil kan. Jadi bagus untukku. Jadi yang punya PT nyaranin aku untuk ke Hong Kong rawat anak kecil seperti itu. Nah berapa tahun? Kerjanya sih nggak lama aku ya, sebelum terciduk bule. Aku kerja korban cuma terciduk bule. prosesnya juga lumayan lama loh. 5 bulan setengah in total. Jadi 2 bulan belajar bahasa. Habis itu aku dikirim keluar PKL namanya, paket kerja lapangan. Jadi aku dikirim ke sebuah keluarga orang Cina yang ada di Surabaya. Wajahnya minta ampun. Kayak monster. Harus tahan banting guys. Kalau jadi au pair kan banyak kelebihannya mungkin ya. Kalau jadi TKW itu bener-bener yang berat sangat ya. Posisinya itu bener-bener di telapak, dikeset guys. Keset guys. Ibaratkan butiran debu. Ibaratkan diinjak-injak ya. Ya ada sih majikan yang sangat baik. Kalau kalian laki banget nemu majikan yang sangat baik, itu kalian kayak keluarga sendiri. Tapi kalau kalian nemu yang pas ya nggak enaknya, aduh mataharinya mulai turun ya. Mulai turun. Itu gimana ya? Ya nasib-nasiban ya guys. Jadi ya gimana ya? We have to still, life has to be go on still. Benar, ya. berarti Jadi kalau itu tetap beda ya. TKW itu kan tenaga kerja wanita ya. Itu terserah itu mau jadi pembantu rumah tangga, itu mau jadi PT, itu kalau mau di apa. TKW itu kebanyakan tenaga kerja wanita itu kebanyakan ada yang bilang di pabrik. Mungkin bahasa gaulnya kali ya. Ya TKW, tenaga kerja wanita. Ya bahasa kerennya sih seperti itu, nggak pembantu rumah tangga ya guys. Gitu bahasa ya, guys, kerennya ya. TKW ke Hong Kong, TKW karena ada juga yang nantinya kerja kayak di agen gitu, tapi nggak bisa sebenarnya kalau pas visa TKW pembantu rumah tangga nggak bisa kerja kayak di agen. Itu berarti ini ya, ada yang gelap-gelap ilegal ya? Gelap itu ilegal, kecuali orang ini punya permit atau dia udah nikah di negara itu dan baru dia boleh kerja. Oke, dan Nah sekarang udah oke lagi kan. itu bagus kan malah warnanya ya kayak gini ya. Ini mataharinya datang sambil makan lagi guys. Terus pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan suka duka yang kamu tanyain ke aku juga pengen tahu suka dukanya jadi pembantu rumah tangga di Hong Kong tuh gimana sih gitu. Sukanya dulu ya. Ya sukanya suka pastilah ya. Pasti sukanya juga lebih banyak kan dulu. ya. Sukanya dulu. 1, aku bisa melihat yang namanya negara Hong Kong itu seperti apa. Secara aku anak desa guys ya, anak ujung timur Jawa Timur, Banyuwangi pelosok guys. pelosok banget pokoknya. Mau ke Surabaya aja belum tentu 10 tahun sekali. Jadi Banyuwangi tuh yang nggak tahu tuh Jawa Timur paling ujung deket Bali. Apalagi anak orang nggak punya ya guys, mau beli tiket bus aja susah banget ya. Jadi ya itu salah satu kelebihan atau sukanya. Jadi aku bisa melihat negara Hong Kong, gemerlapnya Hong Kong, negara metropolitan, negara lebih yang dari Jakarta ya malahan ya. Negara yang sangat rame, negara yang orang suka liburan untuk berhura-hura gitu ya guys. Jadi kelebihannya seperti itu. Aku bisa melihat negara metropolitan yang sangat gede, gedung-gedungnya yang gede. Terus 2, aku bisa belajar culture dan bahasa. Aku 1 tahun udah bisa bahasa Kantonis fluent, dan itu aku nggak sekolah. Aku sekolah di PT itu pun bisanya cuma dasar, terima ya? kasih, halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, makan apa gitu kali ya. Please, terus tolong,
terus thank you, udah simple aja. Terus karena aku rawat anak kecil, jadi dia otomatis malah ngajarin ya. Dia yang ngajarin aku. Jadi aku tidurnya satu kamar dengan anak kecil itu. Jadi waktu itu anaknya masih umur 5,5 tahun sampai 7,5 tahun. Jadi itu kan umur anak yang lagi seneng-senengnya ngomong. Jadi kita itu ngomong, mau tidur ngomong, aku nyanyi-nyanyi, aku belajar nyanyi bahasa Kantonis. Terus kita kemana selalu bersama. Dan lakinya majikanku itu aku nggak bilang 100% baik, tapi at least mending juga 75%. Nah, saya 75% baik. Dia nggak pelit soal makanan. Cuman ya itu guys, yang namanya pembantu ya tetap di bawah ya kalau untuk culture-nya mereka. Ya. Terus sukanya apalagi ya? Kayaknya itu aja sih. Jadi pinter bahasa Inggris juga. Mbak Jojo pinter banget bahasa Inggrisnya. Nah, beda kalau bahasa Inggris itu nanti setelah itu ketemu nanti ya, Om Bule. Bahasa Inggris setelah terciduk Om Bule, karena sama Om Bule di sekolah. Nggak mau ya. Gitu ya. Itu jadi suka dukanya juga dong. Sukanya ketemu Om Bule dong. Ya, bener. Sukanya yang ketiga ketemu jodoh, guys. Ketemu jodoh, terus pembantu rumah tangga ketemu manajer, guys, perusahaan internasional. Gila ya. Sekarang dia jadi bos, jadi Miss Cetar. Itu nanti ya, guys. Itu ada sesi di sendiri, story time nanti in the future ya. Terus yang keempat sebenarnya tadi udah keempat ya? Kedua ya. Ketiga berarti dukanya belum nih. Dukanya belum. Lupa nih sambil makan. Dukanya ya pasti yang itulah, guys, jadi pembantu, jadi keset ya kan? Iya, itu deh ya. Di semua juga sama. Majikan pulang malam jam 3 pagi dari main mahjong. Ting nong buka pintu. Lo tau mahjong nggak lu? Mahjong kan, main itu. Main dadu. Ting-nong. Iya, kalau cuma bukain pintu aja enak, balik lagi tidur. Enggak, guys. Sambil muntah-muntah mabok. Enggak. Apa? Lapar. Kan majikanku panggil aku Atek. Panggilnya kasar, guys. Atek itu apa? Atek namaku kan aslinya Muti. Karena dia nggak bisa jadinya Atek. Oke. Masakin aku apa dah? Jadi jam 3 pagi, guys, harus masak mie lah. Masak apalah pokoknya yang bikin majikan aku kenyang. Terus masih banyak lagi lah dukanya ya, kita nggak bebas ya, guys, namanya ikut orang. Jadi kalau libur minggu itu ya dibatasin, jadi jam berapa kamu sudah harus pulang. Terus apalagi pokoknya nggak bebas itulah. Iya, sama di oper juga kayak gitu. Dukanya yang lain juga yang pasti kangen ibu ya, guys, kangen bapak so culture ya. So culture. Terus pertama datangnya nggak bisa bahasa Kantonis, guys, jadi UAA ya. pakai bahasa monyet ya kan. Tapi untungnya waktu itu mungkin karena aku masih muda ya, guys, jadi otakku ini masih lumayan encer. Jadi dan aku ini orangnya tipe yang pejuang, yang selalu ingin tahu. Jadi aku tuh lumayan fast learner lah. Jadi aku seumpama diajak majikanku ke pasar nih, jalannya sini, aku inget banget, kadang aku sampai tulis di kertas gitu, beloknya ke sini gitu aku. Terus kalau lo kasih apa? Roti atau apa biar Oke. Dan dukanya apa lagi ya, kangen rumah lah, guys. Waktu itu nggak, kalau sekarang udah enak ada HP, guys, waktu itu nggak ada HP. Iyalah, surat. Kirim surat, guys. Aku masih 9 tahun, dia udah sampai Hong Kong. Nggak ada HP, nggak ada WA, nggak ada ini. Jadi lewat surat. Lebih parah ya sama ibu. Ya begitulah sukanya. Dia lebih dukanya lebih mendalam dibanding aku. Kalau aku kan sekarang guys, udah ada teknologi dan macam-macam. Terus perbedaannya apa sih, Mbak, kalau pembantu rumah tangga dengan au pair gitu? Perbedaannya ya, kalau menurutku sih au pair kayaknya lebih kece. Di Jerman gitu ya? Di Jerman gitu, di Eropa guys, gitu. Di Hong Kong sih jadi TKW sih juga keren, juga apa ya. Cuman devisa negara. Bedanya kalau au pair ini diambil disekolahin, guys. Kalau kita diambil dimanfaatin untuk ya memang bekerja dan gimana ya, nggak disekolahin. Kalau kita nggak belajar sendiri ya kita nggak bisa, kayak seumpama kayak masak nih, masakan Cina atau bahasanya sendiri ya. Kalau kita nggak belajar sendiri ya? Lu udah harus ready bisa ya. Jadi kita otodidak belajar sendiri, guys, nggak dibiayain, nggak disekolahin. Cuman ya kita dapat gaji, guys. Mungkin bedanya itu ya. Oh ya, gajinya aku lupa. Gajinya itu punyaku cuman 260 euro. Hitung aja berapa? 200 oke lah. 100 euro kan
100 euro hitung aja 1.500.000, berarti aku dapat sekitar 4 juta ya. 4 Mulai- sampai ini udah mulai dingin guys, matahari hilang tuh udah mulai dingin gitu loh kita. 3 juta, 3 sampai 4 juta lah gajiku. Kalau punyamu berapa, Mbak? Kalau zamanku udah zaman jebot ya, kecil banget. Cuman kalau sebelum aku pindah ke Jerman ini, karena aku juga Masukin orang ya. pernah jadi nyonya guys, 10 tahun. Jadi setelah aku jadi TKW, aku diciduk bule, aku punya pembantu. Orang Indonesia juga. Nah, kalau yang terakhir kemarin, pembantu aku yang terakhir aku sebelum pindah ke sini tahun 2007. Kok tahun 2007? 17. Tahun 2017 itu gaji pembantuku udah 4.500. Berapa Hong tuh kalau Kong dollar. dirupiahin? Dikalikan 1.800. Berapa juta? Oh, udah. Nanti dihitung ya. Nanti dihitung ya, 4.500. Kalau sekarang mungkin ya kurang lebih 4.500 lah, kurang lebih. Ya kalau zamanku dulu kecil banget. Berapa Zamanku Mbak dulu? dulu itu 3.000, kalau nggak salah 3.700 atau 3.700-an Hong Tapi Kong lumayan dolar, ya. Hong Kong dolar. Tapi Tapi lumayan enggak, aku dulu kena, maksudnya aku dulu diakalin sama agent, sama Kena sama sponsor, sama dibohongin PT. gitu ya, dikibulin. Aku dibayar underpaid. Nah, itu nanti aku bikin story sendiri ya, guys. Pengalaman Bener, pernah bener. dikibulin. Tapi karena aku orangnya ini bersyukur ya, guys. Jadi aku tidak banyak menuntut. Aku sebenarnya bisa Nothing menuntut. tulus ya. Aku bisa menuntut majikanku, aku bisa menuntut agenku, aku bisa menuntut PT. Tapi karena waktu itu aku anggap rezekiku tuh segitu aja. Terus majikanku juga nggak jahat-jahat amat, dia juga as I said ya 75% baik, keluarganya baik, anaknya baik. Jadi aku tuh kayak aku melihatnya kebaikan mereka dan nggak melihat ke Kejelekannya aja. yang gaji underpaid itu setengah gaji. Jadi gajiku waktu itu 1.800 Hong Kong dolar. Itu pun sudah sangat bahagia karena aku sudah bisa membantu ibuku bayar hutang, nebus sawah. Bahkan sampai aku salut juga Mbak Jojo punya villa gede banget di rumah buat orang tuanya gitu kan. Ibaratnya itu gede banget sumpah. Sombong. Enggak, ini aku jadi kayak pamer gitu ya. Emang enggak, ini cuman buat motivasi buat teman-teman gitu. Maksudnya even lo cuman kayak jadi TKW, jadi apapun itu, asal semangat dan niat pasti bisa ya Mbak ya. Dan aku tuh waktu ketemu keciduk bule ini, aku punya komitmen perjanjian sama si om bule ini guys. Karena memang tujuanku ke Hong Kong itu kan mencari duit ya, kerja bener. untuk orang tuaku guys. Jujur, aku ingin mengangkat derajat orang tuaku yang sangat miskin, petani miskin. Dan suami buleku tuh, kalau aku nggak boleh, ya waktu itu kan aku diciduk, abis gitu aku udah nggak boleh kerja lagi jadi TKW. Dan aku bilang ke dia, kalau aku nggak kerja lagi jadi TKW, siapa yang ngasih duit orang tua aku bilang gitu. Dia bilang aku, ya sudah sampai sekarang guys ya. Alhamdulillah lah ya. sampai sekarang. Jadi ya memang tujuanku keluar negeri waktu itu jadi TKW yang mensejahterakan orang tuaku. Jadi ya itu udah kewajiban. Ini suami versi bulenya Mbak Jojo memang baik, maksudnya nyah-nyohnya, dan jangan semua berpikir suami bule itu kayak punya Mbak Jojo ini gitu. Kalau kalian beruntung, kalian dapet yang kayak Mbak Jojo, dia mau ngebiayain hidup kamu, dia juga ngasih keluarga ya. Alhamdulillah gitu kan ibaratnya. Tapi ada juga suami bule yang, contohnya suami aku tuh yang nggak gimana ya, dia tanggung jawab sama aku, tapi ya karena aku juga bekerja, jadi ya dia tahu gitu, dia nggak, orang tua dia juga nggak ngirimin gitu loh. Jadinya curhat, jadi curhat ya. Nggak, maksudnya takutnya kan semua orang berpikiran nyari bule karena pengen punya suami yang kayak punya Mbak Jojo gitu, yang kayak ngebiayain semuanya. Padahal nggak segampang itu guys, ya nggak. Banyak yang pengalamannya, karena Ya, Mbak Jojo namanya orang laki beda-beda. gitu, dia beruntung dapat yang seperti ini. Toh aku juga beruntung dapat suamiku gitu, tapi kan memang beda-beda ya kapasitasnya, karena di sini aku juga bekerja dan menghasilkan, dan orang rumah juga alhamdulillah ada, jadi memang tidak pernah dituntut apa-apa, dan ya seperti itulah. Jadi sebenarnya perbedaannya ya nggak jauh beda lah ya, cuma beda ya jauh antara Eropa pengalaman antara Eropa dan negara di, ya mungkin kalau aku jadi TKW di mana lagi sih, Saudi Arabia, Singapura, kayaknya itu Hong semua Kong. Kebanyakan sama ya. kebanyakan kalau TKW memang di Hong Kong, Taiwan, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura ya guys. Kalau yang di Eropa ini ya namanya au pair ya kebanyakan. Namanya au pair ya, namanya Dingin, au pair. guys. Ya, ini dingin, udah mulai dingin, kulit kita juga udah merinding-merinding, Mbak Jojo udah merinding. So segitu aja kali ya Mbak ya. Nanti Ya, kita udah. sambung lagi Nanti kita kalau ada sambung suatu lagi. pertanyaan tentang TKW dan gimana caranya keciduk bule di TKW di Hong Kong, Mungkin gimana teman-teman tips-tipsnya. ingin tahu tipsnya mencari atau menjaring bule. Nanti bisa langsung ke
Jojo Vlogs. Nanti aku taruh di deskripsi box, silahkan. Terus kalian kalau seneng sama collab kita, nanti kita bisa sering-sering collab. Nanti kalian collab masak atau collab apa, traveling mungkin ya Mbak ya. Kita juga suka traveling, ya. kita bisa si korontilnya kabur dulu nanti ya. kita insya Allah nanti kita akan ada collab-collab selanjutnya. Oke, dan stay healthy, stay healthy and stay safe. Ini udah kedinginan ngomongnya, udah belepotan beneran. Udah menggigil. Pokoknya gitu aja, dan thank you for the support. Jangan lupa kepoin channelnya Mbak Cahnitri, channelnya Jojo Vlog ya. Nanti ada ditaruh di deskripsi box, dan see you on the next video. Semoga kalian terhibur. Bye. Ciao, bye bye.